udah. Ya, tim udah siap? Sudah. Oke, hello everyone, welcome back to Trade Talks dengan saya Nafizatun Kulmi Fauzia. Dan saya Muhammad Rafi Ausyaf. Tempat kita ngobrol hal-hal yang bermanfaat dan relate buat anak sekolah. So let's talk, this is Trade Talks episode 2. Kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, tapi kita ditemani oleh Kak. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Zulaingrida yang biasa dipanggil Zunu. Yang pastinya dengan narasumber kita hari ini yakni Pak. Silakan Pak, perkenalkan. Iya, oke. Saya Bapak Wahyudi, saya di bagian kesiswaan SMA Negeri 3 Sidoarjo. Halo. Saya Muhammad Isbah, bagian dari Wakam. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama yaitu bisa diperkenalkan dulu secara singkat seperti apa profil SMA Negeri 3 Sidoarjo. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini terima kasih waktunya. Jadi terkait dengan SMA Negeri 3 Sidoarjo, bahwa mungkin kami di kesiswaan ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas. Di antaranya kita memiliki 20 ekstrakurikuler, kemudian ada mungkin nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita memfasilitasi siswa dari ajang lomba yang ditentukan. Ya, jadi kita akan memberikan fasilitas sepenuhnya terkait dengan bagaimana kegiatan kesiswaan bisa berjalan. Di antaranya mungkin dari bagian sarana, ada tempat ekstra, terus kemudian ada pelatih, ada pembina. Sehingga apa yang menjadi penyaluran bakat dan minat dari anak-anak bisa terfasilitasi dengan baik. Nah, ini kan memang SMA Negeri 3 Sidoarjo ini kan memiliki fasilitas yang luar biasa banyak dan juga difasilitasi dalam lomba akademik maupun non akademik. Yang pastinya memang kita melihat saat ini terdapat adanya sistem penerimaan siswa baru dari SMP ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Nah, kalau kita melihat dari yang sekarang proses penerimaan siswa baru ini selalu menjadi perhatian yang sangat banyak dari orang tua maupun dari siswa. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa sih topik SPMB ini atau penerimaan siswa baru ini sangat penting untuk dibahas secara terbuka? Oke, baik, pertanyaannya luar biasa. Jadi memang kadang untuk mengembangkan apa yang menjadi cita-cita ataupun siswa yang nantinya ingin melanjutkan studi SMA-nya di SMA 3 harus memang betul-betul tahu kondisi SMA 3 seperti apa gitu ya. Nah, di sinilah sebetulnya kita tawarkan bagaimana input kita dari SMP yang mungkin kita berkaca di sebelum-sebelumnya dan bahkan setelah 3 tahun ya nanti outputnya seperti apa. Nah, ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat khususnya. Oh ya, kenapa kok nantinya siswa kelas 9 SMP yang melanjutkan itu memilih di SMA 3. Di antaranya mungkin perlu kami sampaikan bahwa anak-anak di SMA Negeri 3 Sidoarjo itu dalam proses pembelajaran di 3 kegiatan yaitu intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler itu merupakan salah satu proses yang harus memang seimbang dan harus bisa memanfaatkan, dan poin-poin itulah yang nantinya digunakan untuk barangkali nanti setelah lulus dari SMA 3 itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, terutamanya memang di output di tahun ini 2026 memang kita dalam penerimaan di perguruan tinggi negeri, swasta ataupun kedinasan ataupun bahkan sekolah di luar negeri itu sangat luar biasa. Jadi memang dari SMA Negeri 3 Sidoarjo ini memang menempa sekali siswa yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo dan memang siap untuk menerima siswa-siswa yang terbaik di Kabupaten Sidoarjo untuk diterima di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Ya. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sistem seleksi di SMA Negeri 3 Sidoarjo dirancang agar transparan dan Oke, baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa di penerimaan tahun SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini itu kita juga mengacu pada apa yang disampaikan di
dari nasional, dari provinsi, kemudian nanti ada sosialisasi yang akan ditampilkan. Nah, dari sistem penerimaan ini kita mengacu dari jubis yang ada, ya, yang sudah dikeluarkan dari mungkin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terus kemudian nanti dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang nanti akan kita sampaikan ke masyarakat. Nah, ini memang harus senada dan semuanya sebetulnya sama, ya sama. Ini salah satu bentuk transparansi bagaimana kita pun di SMA 3 untuk menjelaskan ke masyarakat itu sama. Bahkan aplikasi yang digunakan untuk bagaimana masyarakat itu istilahnya memperoleh informasi yang utuh itu juga sama, yaitu di aplikasi ataupun situs resmi, yaitu di SIMP. Ya, jadi seperti itu. Terkait di SMA Negeri 3 Sidoarjo, paling tidak kita nantinya juga akan memberikan sosialisasi terhadap barangkali masyarakat yang ingin memerlukan ataupun butuh informasi itu. Nah, pada kesempatan kali ini per tanggal 7 Mei, nah ini sudah banyak orang tua siswa yang datang ke sekolah, baik datang langsung ataupun mungkin via WA ataupun informasi dari Bapak Ibu yang lain terkait bagaimana bisa memperoleh informasi SPMB di tahun 2020. Tentunya kami menyambut baik apapun yang menjadi perubahan ataupun dari SPMB tahun sebelumnya akan kita sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Bapak. Lanjut untuk Pak Misbah nih. Apa saja jalur pendaftaran yang tersedia di SMA Negeri 3 Sidoarjo atau di SPM kali ini, dan apa perbedaan utama antara masing-masing jalur tersebut? Bisa Bapak jelaskan? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk jalur yang tersedia di SMA Negeri Sidoarjo hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain, untuk sekolah-sekolah negeri, di mana untuk yang tahun ini, tahun 2026-2027, yang pertama adalah jalur domisili. Di mana jalur domisili nanti ini tetap berfokus dalam penyaringannya menggunakan nilai TKA plus nilai rapor. Berikutnya adalah jalur prestasi, jalur afirmasi. Mana afirmasi ini kan kalau dulunya di gelombang awal, sekarang dipindah ke gelombang 2, di mana di dalamnya kan menyangkut jalur mutasi orang tua, jalur afirmasi, jalur prestasi. Lalu nanti yang ketiga adalah jalur prestasi akademik, di mana untuk penyaringannya berdasarkan gabungan dari nilai rapor dengan nilai TKA. Kalau sebelumnya menggunakan nilai indeks sekolah, sekarang diberikan oleh nilai TKA. Kalau boleh tahu tuh untuk presentasi mutasi orang tua lalu prestasi akademik itu berapa persen ya Pak? Kalau dulu kan kami ada presentasinya mungkin dari mutasi itu 5%, lalu 10% seperti itu. Kalau So hampir sama untuk presentasinya. Jadi dibuat sama, yaitu 30, 35, satunya 25. Ya. Jadi hampir sama itu setiap tahunnya. Berarti kan untuk seleksi tahun ini, tahun ajaran 2026 dan 2027 ini ada sedikit perbedaan dari beberapa tahun lalu yang memang tidak ada TKA, dan untuk tahun ini terdapat TKA. Nah, ini juga beberapa mungkin juga memikirkan kalau misalkan ada peserta yang merasa terjadi kesalahan atau hasil seleksi data pendaftaran. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan untuk peserta pendaftar ini untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kalau secara umum sebenarnya untuk kesalahan data jauh lebih kecil, karena kalau sejak tahun lalu itu hanya beberapa sekolah aja yang ada kesalahan dalam entry nilai rapor. Itu pun jika ada kesalahan masih bisa difasilitasi oleh sekolah. Nah, dengan adanya TK ini kan lebih berkeadilan daripada yang sebelum-sebelumnya. Jika indeks sekolah itu kan nilai sekolah yang menjadi tambahan bagi siswa. Itu pun nanti kan bagi siswa yang mampu atau tidak mampu kan mendapat nilai indeks yang sama. Dengan menggunakan TKA lebih berkeadilan karena berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Jadi memang ada syarat baru untuk tahun ajaran ini, yaitu TKA. Nah, karena mungkin pendaftar juga
takutnya ada hal-hal berkas yang berkurang atau ada berkas yang lupa. Nah, supaya tidak bingung saat proses pendaftaran nanti itu apa sih yang harus hal-hal yang penting yang harus dipersiapkan untuk siswa sejak awal ini? Dari pihak pendaftar atau dari siswa maupun perwakilan dari orang tua harusnya sudah aktif melihat dari web SPMB Jatim. Karena di sana sudah disiapkan apa saja dokumen pendukung yang harus dibawa oleh siswa atau orang tua saat mendaftar. Selain fotokopi surat keterangan lulus, jika belum ada maka bisa dengan surat keterangan kelas 9. Berikutnya adalah fotokopi TKA, fotokopi raport, surat pernyataan, dan dokumen pendukung yang sudah disiapkan dalam web SPMB Jatim. Jadi semuanya harus aktif, tidak bisa hanya bertanya, tapi untuk meyakinkannya lebih langsung dibuka di web SPMB Jatim karena lebih sangat jelaskan. Berarti informasi Iya. yang sangat lengkap pada SPMB ini terdapat di web SPMB Jatim. Ya, mungkin saya menambahkan mungkin terkait dengan informasi di SPMB Jatim.net ya. Di situ kan memang banyak menu-menu ya yang sudah disiapkan. Jadi ketika ada orang tua itu mungkin tanya, oh kakak saya terbitnya tahun ini. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, di situ kan ada menunya, ada ketentuan, ada prosedur, kemudian jadwal, kemudian file yang mau diunduh. Bahkan di situ ada terkait dengan juknis yang ada. Sehingga nanti di situ akan memunculkan sebetulnya kalau masyarakat mungkin bisa melihat SPMB Jatim itu situs itu mungkin akan tahu ya bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh warga. Berarti untuk tahapannya dan proses persiapan itu sudah Persiapannya terdapat pada web SPMB Jatim. Jadi misalkan surat pernyataan ini, nah itu sudah ada file unduhnya. Jadi tinggal mengunduh, mengisi, kemudian nanti pada waktu pendaftaran untuk mau mengambil klik tinggal jadi seperti itu. Baik, selanjutnya untuk siswa-siswa SMP nih Pak, pastinya mau ke SMA Negeri 3 Sidoarjo itu yang banyak ya Pak. Nah itu kira-kira keunggulan apa saja yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo ini? Ya, dijelaskan apa saja kan. Oh ya, gitu. Mungkin seperti dukungan ke siswanya tuh apa saja diberikan oleh ke sekolah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya tadi menjelaskannya masih terlalu umum ya. Jadi gambarannya belum masuk ke tahap itu. Jadi yang kami tawarkan bahwa kita di SMA Negeri 3 Sidoarjo itu sesuai dengan jargon yang mungkin saya awali dengan jargon SMA 3 itu pertama jujur, kemudian berprestasi, kemudian semua jaya. Artinya ketika kita sudah menghadap di unsur jujur itu tadi, kita lebih mengedepankan sesuai dengan visi yang sudah ada di SMA 3, yaitu menyangkut terkait dengan cerdas religi, cerdas emosi, dan cerdas intelektual. Nah, nanti di 3 kecerdasan ini kita lakukan di proses pembelajaran yang saya sampaikan tadi di kegiatan intrakurikuler, pembelajaran yang berada di kelas itu, kemudian kurikuler yang sudah dijadwalkan mungkin nanti akan terkait dengan topik-topik yang akan kita angkat sebagai isu yang mungkin bisa mengangkat kompetensi siswa, kemudian di ekstrakurikuler. Dan di situ di dalamnya kita akan bergelut bagaimana anak-anak bisa berprestasi, tadi baik akademik maupun non akademik. Ya, dan itu kita fasilitasi dengan baik, dan kita ketika ada permasalahan mungkin yang terjadi itu akan kita kasih bagaimana solusi terbaiknya. Yang jelas kita harus berkolaborasi antara sekolah, orang tua, komite sekolah, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemudian mungkin output dari SMA 3 ini yang perlu kita sampaikan, mungkin di tahun 2026 ini kita memang di jalur SNPB itu ada sekitar 54 siswa kita dari siswa eligible kita, yaitu 45% dan jumlah keseluruhan itu sekitar 200. Nah, itu 54 sudah bisa melalui tahap SNPB ini masuk di perguruan tinggi. Ya. Berikutnya lagi kemudian di sekolah kedinasan ya, di PT KIN itu ada 4 siswa yang sudah masuk di kedinasan. Ya, memang tidak mudah masuk di kedinasan karena memang harus diperlukan bimbingan khusus tidak hanya di sekolah. Barangkali orang tua sudah tahu bahwa bimbingan itu tidak hanya di sekolah, tapi di luar juga perlu hati-hati.
Kemudian berikutnya di luar negeri juga ada, ya. Ini kita di tahun ini ada 3 negara, ya. Informasinya ini terkait dengan 3 siswa ini ada di Hong Kong, kemudian di Taiwan, sama di Turki, ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada juga yang sudah persiapan anak-anak itu memang trennya di SMA 3 itu luar biasa. Dia pengennya itu di kedokteran. Baik kedokteran umum, gigi maupun hewan maupun yang lain, ini sangat luar biasa animenya. Ya, ini kita lihat memang di siswa eligible itu memang rata-rata jurusannya luar biasa. Ya, nah yang kadang kesulitan kita juga ingin menggabungkan antara bapak ibu guru mungkin wali kelas, BK, kemudian orang tua, ini untuk bagaimana anak itu memang luar biasa cita-citanya. Dan ternyata memang itu dari siswanya. Ya, terus kemudian terakhir ini adalah di swasta, ya, di swasta yang memang itu jurusannya tidak apa ya perlu dipertimbangkan juga. Jadi dari 13 itu nanti 5 itu keterima di kedokteran swasta, ya, di Hang Tuah dan lain sebagainya. Ini memang harapan dari anak-anak dan orang tua ini sungguh luar biasa. Ya, mungkin itu yang kita tawarkan. Barangkali nanti tahun ini jauh lebih banyak lagi peminat ya, SMA 3. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak ya. Jadi kan siswa-siswa yang tahun ini kan menggunakan nilai TKA berbeda dengan tahun kemarin. Kami menggunakan nilai rapot di rata-rata kan. Nah, menurut Bapak, apakah nilai akademis saja itu cukup atau ada faktor lain yang dapat dipertimbangkan dari Pak Misbah atau Pak Bambang bisa? Ya. Iya. Oke, baik. Mungkin terkait dengan TKA, mungkin nanti Pak Misbah juga bisa menambahkan bahwa kita kemarin itu sempat ke UPN, ya. Jadi ingin menanyakan terkait dengan bagaimana proses bikin informasi terbaru. Ya. Nah, TKA ini memang hal baru, khususnya dari SMA 3 yang ingin siswa SMA 3 yang ingin melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Tetapi paling tidak itu sebagai tolak ukur bagaimana nantinya kita sebagai persiapan ini loh nilai yang pertama, atau bisa bilang di angkatan pertama itu liji percobaan, ya. Bukan liji percobaan, tapi itu memang menggambarkan kompetensi yang ingin diraih, ya. Entah itu nanti digunakan atau tidak, yang penting kita secara optimal bagaimana mempersiapkan TKA itu hasilnya lebih bagus lagi. Terutama lagi nanti di angkatan ini di 2026-2027 yang sudah kelas 12, nah ini kita persiapkan. Ya, nanti pelaksanaan di bulan November kita siapkan, dan ini memang beda dengan tahun sebelumnya. Ya, artinya apa? Barangkali nanti itu yang akan digunakan tolak ukur perguruan tinggi negeri untuk bisa masuk di jalur SNMP ataupun jalur yang lain. Ya. Terus perlu kami informasikan juga bahwa memang di TKA SMP ya, yang mau daftar di SMA gitu ya, seperti jalur domisili itu ada 35%, dibagi 2, ada domisili domisili reguler dengan sekolah, kemudian ada yang domisili sebarang, ya. Itu kalau lulusan tahun 2026 ini menggunakan TKA, ya. Kemudian ada 1%, ya, itu nanti digunakan itu tidak menggunakan TKA karena lulusan sebelumnya kan belum ada TKA, itu masih menggunakan indeks sekolah, ya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya korelasi terkait dengan TKA itu mungkin dari SMP ke SMA atau SMA ke perguruan tinggi itu ya sudah sewajarnya kita tidak di pihak sekolah mempersiapkan seperti itu. Oke, dari Pak Misbah. Oke, kalau saya menambahkan itu kan kalau jalur-jalur yang sudah ada jalur domisili, terus jalur persiapannya sudah jelas, hanya kombinasi dari nilai rapot plus nilai TKA. Mungkin sekarang juga dari siswa SMP juga masih menunggu kira-kira berapa nilai TKA saya, kan? Jadi memang dengan TKA itu kita bisa membandingkan antara nilai di rapot dengan nilai asli. Ya, nilai TKA itu kan nilai yang benar-benar real. Iya. Mungkin sekarang di SMA 3 juga sama, ketika pelaksanaan semester maupun tengah semester sudah mencoba menerapkan yang hampir sama dengan bentuk TKA, di mana siswa dipaksa untuk berbuat jujur, untuk tidak bisa berbuat curang, walaupun celah-celah itu kadang-kadang tetap masih ada, tapi dimaksimalkan sedikit mungkin untuk memaksimalkan dengan kejujurannya itu. Oke. Itu yang jalur afirmasi. Dari selain
prestasi akademik maupun jalur domisili. Nah, selain di sana apakah TKA juga dipertimbangkan? Iya, tetap ada pertimbangan ketika didapati yang sama posisinya. Kalau di sana kan ada 3, yang kalau jalur tidak mampu, jika sama-sama tidak mampu tetap dilihat nilai akademiknya. Selain jaraknya, tetap dipertimbangkan. Ketika jalur selain ya tidak mampu, terus jalur prestasi juga sama. Jika prestasi sama, maka juga akan dilihat nilai TKA-nya maupun nilai rapotnya, kan juga akan ditampilkan ketika posisinya sama. Jika mutasi orang tua mungkin agak berbeda. Kan kalau mutasi itu kan tidak banyak peminatnya. Karena untuk prestasi, untuk yang mutasi yang murni itu kan jarang. Walaupun selama ini tetap ada jalur yang mutasi yang tidak resmi, tapi kan itu biasanya tidak dipertimbangkan. Kalau lain-lainnya juga jarang. Tapi yang paling banyak dari peminat yang jalur afirmasi itu kan dari jalur keluarga tidak mampu sama dari jalur prestasi non akademik. Itu yang peminatnya banyak. Jadi jika benar-benar posisi sama maka dipertimbangkan yang nilai. Berarti memang mengenai SPMB itu sangat rumit sebenarnya ya, tapi memang informasi-informasi itu sudah disiapkan sedemikian rupa tuntutannya dan juga apa saja sih kelengkapan berkas yang diperlukan untuk SPMB tahun 2026-2027 ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Kan yang penting dokumennya lengkap, terutama saat pengambilan nomor PIN. Itu biasanya karena kegopoh-gopoh dokumennya tidak lengkap, terus memastikan kakak karena selain kakak tidak dipertimbangkan kecuali jalur mutasi. Itu yang biasanya yang sering ada itu kan menggunakan domisili tapi tidak menggunakan mutasi, maka tidak akan dipertimbangkan. Maka mau nggak mau harus menggunakan kakak. Jadi memastikan kakaknya benar-benar kakak Sidoarjo supaya nanti saat mengambil PIN itu tidak salah tempat. Iya. Iya, karena kalau kakak Surabaya maka ambil PIN-nya di Surabaya. Kalau kakaknya luar daerah itu yang kadang-kadang juga agak membingungkan. Jadi biasanya dokumen yaitu yang kurang lengkap, memastikan bahwa dokumennya benar-benar lengkap saat mendaftar. Berarti memang calon peserta didik yang ingin masuk ke SMA itu benar-benar harus melihat dan juga bagaimana telitinya berkas-berkas itu agar tidak salah dan juga tidak ribet. Iya, tidak ribet juga. Iya. Terima kasih Bapak, Pak Bambang dan Pak Misbah sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa juga pada kesempatan hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SPMB, terutama di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang dan juga Pak Misbah yang sudah hadir di Trade Talks ini pada kesempatan ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa terus pantau informasi resmi SPMB di seluruh media sosial SMA Negeri 3 Sidoarjo dan juga web SPMB Jawa Timur agar tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya. Saya selaku host pada Trade Talk, saya Zunu, Saya Nazan Kolbi Fauzia. Dan saya Muhammad Rafi Ausyaf. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Trade Talks episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak.